Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Bu Jenny dalam pembelajaran biologi. Sebelum pembelajaran dimulai, tetap prokes ya. Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun. Kedua, tetap menggunakan masker saat keluar rumah. Yang ketiga, kurangi mobilitas atau tetap berada di rumah. Dan yang keempat, menjaga jarak. Pada pertemuan kedua kali ini, sebelumnya mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana virus bereproduksi. Tujuan pembelajaran kita kali ini mendeskripsikan proses replikasi virus. Yang kedua, menganalisis persamaan dan perbedaan replikasi virus secara litik dan lisogenik. Video sebelumnya kita sudah mempelajari ciri-ciri virus, diantaranya mampu bereplikasi. Replikasi virus adalah proses pembentukan dan perbanyakan komponen-komponen virus. Replikasi ini hanya bisa dilakukan virus dalam sel inang karena virus adalah partikel aseluler atau bukan sel. Sel inang merupakan sel hidup yang ditumpangi virus, bisa berupa organisme uniseluler atau bersel tunggal seperti bakteri dan protozoa, maupun yang multiseluler atau bersel banyak seperti jamur, tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, replikasi virus yang umum dipelajari adalah pada bakteriofag yang bisa terjadi melalui siklus litik dan siklus lisogenik. Apa perbedaannya? Yuk kita bahas satu persatu. Siklus litik. Siklus litik merupakan cara replikasi virus yang melibatkan proses penghancuran sel inang di akhir proses replikasi, sehingga sel inang akan pecah atau lisis dan mati. Ini adalah sel bakteri sebagai inangnya bakteriofag atau virus T. Tahap awal, virus T yang menyerang bakteri akan menempel pada dinding sel bakteri yang kita kenal adsorpsi. Lalu selubung ekor berkontraksi sehingga jarum penusuk di bagian ujungnya membentuk lubang yang menembus dinding sel dan membran sel bakteri. Tahap berikutnya yaitu penetrasi atau injeksi, yaitu tahap virus memasukkan materi genetik ke dalam dinding sel bakteri. Tahap selanjutnya yaitu sintesis atau eklivase, di mana pada tahap ini terjadi penghancuran DNA sel inang sehingga membuat sintesis DNA bakteri berhenti bekerja dan digantikan oleh DNA virus, sehingga virus mampu mengendalikan secara utuh kehidupan dari sel bakteri yang bertujuan untuk membuat salinan asam nukleat virus, baik DNA atau RNA, yang kemudian membentuk berbagai komponen tubuh virus seperti ekor dan kapsid. Selanjutnya tahap perakitan, di mana komponen-komponen virus masih terpisah-pisah seperti kepala, ekor, serabut ekor, kapsid akan dirakit menjadi virus yang utuh. Kapsid utuh akan diisi juga dengan materi genetik sehingga tercipta virus baru. Tahap terakhir yaitu lisis, di mana bakteriofag atau virus akan menggunakan lisozim pada bagian ekornya untuk merusak dinding sel bakteri, sehingga dinding sel bakteri akan pecah dan virus-virus baru akan keluar. Dan hanya membutuhkan waktu yang sangat cepat, yaitu kurang dari 20-30 menit dalam satu kali siklus litik, ratusan virus baru akan keluar. Gimana, masih semangat kan belajarnya? Selanjutnya adalah tahap siklus lisogenik. Dalam dua tahap pertama replikasi virus, yaitu tahap adsorpsi dan penetrasi, siklus litik dan siklus lisogenik mengalami tahapan yang sama, di mana adsorpsi adalah virus menempel pada dinding sel inang dan penetrasi adalah virus memasukkan materi pada sel inang. Nah, tahap yang membedakan daur litik dan lisogenik adalah tahap penggabungan dan fase pembelahan. Tahap penggabungan terjadi ketika inang yang virus tempati cukup kuat sehingga virus tidak bisa mengambil alih kendali. Jadi, materi genetik dari virus akan bergabung dengan materi genetik inang dan membentuk profag.
Selanjutnya sel inang mengalami fase pembelahan dan profag ikut membelah sehingga setiap sel inang mengandung profag. Selama sel inang kuat dan dalam kondisi yang menguntungkan, virus tetap berada dalam bentuk profag. Namun bila sel inang lemah atau dalam keadaan tidak menguntungkan, seperti terkena radiasi ultraviolet, virus akan langsung memisahkan diri. Kemudian virus akan langsung menghancurkan materi genetik inang dan mengambil kendali. Lalu proses yang terjadi sama dengan tahap sintesis pada daur litik. Fase pemisahan terjadi ketika sel bakteri sudah membelah dan siap melakukan penetrasi lebih lanjut. Tahap sintesis, perakitan, dan tahap lisis pun sama dengan tahap virus berkembang biak dalam tahap litik. Seperti itu penggambaran siklus litik dan lisogenik. Nah, bisa juga dilihat pada tabel berikut ini, ya. Nah, ini adalah virus T, ya, atau bakteriofag yang menyerang atau menginfeksi bakteri. Bakteri itu yang berwarna kuning, ya, yang memiliki flagel. Lihat, dia diserang oleh virus yang banyak sekali dan virus akan mencari daerah yang mudah ditempeli olehnya sehingga dia bisa melakukan adsorpsi atau penempelan, dan juga dia akan melakukan penetrasi atau menginjeksikan atau memasukkan materi genetik yang berasal dari kepalanya. Setelah menyimak penjelasan replikasi virus, kalian bisa langsung mengerjakan LKPD dan tugas proyek tahap 2. Ya, juga bisa langsung mengisi refleksi dari pembelajaran kita dengan menjawab sejujur-jujurnya. Demikian pembelajaran virus bagian kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat video ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.